بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pada hari ini kita akan belajar tematik. Dan sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa agar ilmu yang akan kita dapatkan bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Baiklah teman-teman, hari ini kita belajar tematik masih di tema ke-9, subtema kedua, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Dan kita masuk ke pembelajaran keempat ya. Adapun materi yang akan dipelajari hari ini yaitu 1. Kewajiban dan hak terhadap sumber daya alam. Dan yang kedua, manfaat minyak bumi untuk kehidupan manusia. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu kewajiban dan hak terhadap sumber daya alam. Setiap manusia tentu ingin mencukupi kebutuhannya. Salah satunya diawali dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia menyangkut kepentingan orang banyak, dikelola oleh negara, dan digunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Nah, contoh sumber daya alam tersebut seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu ada minyak bumi, batu bara, gas, dan air ya. Jadi teman-teman, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan dan menikmati sumber daya alam tersebut. Walaupun demikian, setiap orang juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana dan hemat. 1. Kewajiban terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam, khususnya yang tidak dapat diperbarui, makin lama makin berkurang dan akhirnya akan habis. Oleh karena itu, kita harus berusaha menjaga kelestariannya. Usaha untuk melestarikan sumber daya alam merupakan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Nah, teman-teman, bagaimanakah cara melestarikan sumber daya alam? Yaitu dengan cara menghemat pemakaian sumber daya energi. Menghemat sumber daya energi tidak hanya berfungsi untuk melestarikan, tetapi juga bermanfaat untuk mengurangi bahaya kerusakan lingkungan. Contohnya seperti penggunaan bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor dapat menyebabkan pencemaran udara. Berikut ini adalah kewajiban terhadap sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. A. Mengurangi kegiatan yang banyak menggunakan sumber daya alam. B. Menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. C. Melakukan reboisasi
untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam, terutama air. D. Memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Dan E. Memanfaatkan energi alternatif. 2. Hak terhadap sumber daya alam. Negara kita adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Setiap anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk memanfaatkannya. Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pemanfaatan sumber daya alam secara langsung adalah hasil pertanian yang berupa sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Adapun pemanfaatan sumber daya alam secara tidak langsung berarti sumber daya alam tersebut harus dikelola terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Contohnya adalah minyak bumi yang harus diolah terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita lanjut ke materi yang kedua atau yang terakhir, yaitu manfaat minyak bumi untuk kehidupan manusia. Minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Minyak bumi juga didapatkan dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi. Proses mengambilnya dengan cara dibor pada kilang-kilang minyak. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi, jika diambil secara terus-menerus, suatu saat nanti minyak bumi akan habis. Nah, coba teman-teman bayangkan apa yang terjadi jika minyak bumi habis. Keberlangsungan hidup umat manusia akan berjalan seperti biasa atau banyak menghadapi masalah. Nah, jadi kita tidak bisa membayangkan ya kehidupan manusia tanpa minyak bumi. Minyak bumi menjadi komponen penting untuk sumber kehidupan manusia. Minyak bumi juga menjadi komponen lengkap terutama sebagai bahan bakar dan sumber kehidupan. Nah, terbentuknya minyak bumi berlangsung selama ratusan juta tahun ketika tanaman atau hewan terkubur di dalam lapisan kerak bumi. Tanaman dan hewan yang mati akan terbawa ke dalam lapisan kerak bumi karena pergerakan lempeng bumi. Semua sisa tanaman dan hewan akan menjadi fosil. Selanjutnya, fosil bereaksi dengan gas alam. Reaksi tersebut akan mengubah fosil menjadi cairan yang hitam atau disebut minyak bumi. Minyak bumi inilah yang memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan manusia. Nah, berikut adalah beberapa manfaat minyak bumi dalam kehidupan manusia. 1. Gas cair. Salah satu hasil dari pengolahan minyak bumi adalah gas cair. Kalian tentu sering menggunakan LPG. LPG itulah yang namanya gas cair. Gas cair merupakan produk dengan nilai yang lebih tinggi dibanding dengan bahan bakar lain untuk kendaraan. Untuk mendapatkan gas cair, minyak bumi harus diolah dan diproses dengan penyulingan dan pemurnian khusus. 2. Bahan bakar. Minyak bumi harus diolah dahulu agar dapat dimanfaatkan. Minyak bumi tidak bisa langsung dipergunakan karena sangat berbahaya. Proses pengolahan minyak bumi melalui beberapa tingkatan, seperti proses penyulingan sampai didapatkan beberapa komponen minyak bumi yang lebih ringan. Hasil dari proses penyulingan minyak bumi yang menjadi bahan bakar antara lain bensin, solar, bensol, dan minyak tanah. Beberapa jenis minyak tersebut menjadi bahan bakar untuk kendaraan. 3. Industri kimia.
Hasil lain dari proses pengolahan minyak bumi sangat berperan dalam industri kimia. Beberapa produk dihasilkan dari olahan minyak bumi, antara lain cat minyak, cat dinding, cat mobil, cat kayu, cat besi, dan beberapa produk plastik. Hasil samping dari pengolahan minyak bumi ini ternyata masih bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. 4. Bahan serat sintetis. Berbagai bahan serat seperti rayon, nilon, poliester, dan bahan tekstil sintetis ternyata juga menggunakan salah satu hasil dari minyak bumi sebagai bahan pembuatannya. Minyak bumi yang telah melewati berbagai macam tahapan pengolahan akan menghasilkan berbagai produk. Salah satunya adalah bahan campuran serat yang tidak mudah terbakar. Yang kelima, produk keperluan dapur. Pernahkah kalian mengamati benda-benda yang ada di dapur kalian? Alat-alat yang ada di dapur seperti kulkas, kunci pintu, oven, kursi, pipa saluran air, dan meja ternyata ada juga yang menggunakan minyak bumi dalam proses pembuatannya. Minyak bumi digunakan sebagai sumber panas maupun produk sampingan yang digunakan untuk mengolah aluminium, besi, atau baja. 6. Sumber bahan poliuretan. Bahan poliuretan mungkin akan selalu ada di setiap rumah, namun banyak orang yang tidak menyadarinya secara langsung. Salah satunya adalah berbagai benda yang mengandung busa. Busa mempunyai sifat yang tahan terhadap tekanan dan sangat nyaman untuk digunakan. Produk busa ternyata menggunakan minyak bumi sebagai bahan poliuretan. Produk ini lebih aman untuk digunakan manusia dan juga lebih ramah untuk lingkungan. 7. Bahan produksi mobil. Beberapa bagian mobil seperti blok bodi pada mobil, kabel instalasi listrik, dan berbagai perangkat lainnya dalam mobil ternyata membutuhkan minyak mentah. Minyak mentah akan diolah dengan berbagai macam cara sehingga menghasilkan produk utama dan sampingan. Sejumlah serat akan dihasilkan dalam pengolahan minyak bumi dan dibuat menjadi lapisan blok dalam badan mobil. Kemudian beberapa komponen elektronik yang lebih ringan dan beberapa cairan yang digunakan untuk minyak rem, minyak pelumas, dan bahan bakar yang dibutuhkan mobil. 8. Sumber pengolahan pupuk. Pupuk membuat tanaman menjadi lebih subur dan dapat membantu mencegah tanaman terserang dari hama dan penyakit. Selain menggunakan manfaat nitrogen, pengolahan pupuk juga membutuhkan beberapa bahan yang dihasilkan dari pengolahan minyak yang masih mentah. Selain itu, pengolahan minyak mentah juga akan menghasilkan panas atau sumber tenaga untuk menggerakkan mesin produksi. Dan yang kesembilan, pembangkit listrik. Pembangkit listrik ternyata membutuhkan minyak bumi sebagai sumber panasnya. Minyak bumi digunakan untuk memanaskan air sehingga menghasilkan tenaga dari uap panas. Uap panas inilah yang nantinya akan menggerakkan bagian turbin pada pembangkit dan akan diterima oleh penggerak kumparan magnet dan nantinya akan menghasilkan tenaga listrik. Manusia membutuhkan listrik sebagai sumber tenaga, menggerakkan perangkat elektronik, serta semua perlengkapan dan peralatan yang membutuhkan tenaga listrik. Jadi teman-teman, itulah materi untuk hari ini. Nah, teman-teman sudah mengetahui ya kewajiban dan hak teman-teman terhadap sumber daya alam. Dan teman-teman juga sudah mengetahui ternyata manfaat minyak bumi ini sangat-sangatlah banyak untuk kehidupan manusia.
sehingga kita harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya dan digunakan dengan cara yang bijaksana, atau dengan kata lain, tidak boros dalam menggunakannya. Nah, baiklah teman-teman, untuk tugasnya, silakan tanyakan kepada orang tua kalian bagaimana kondisi lingkungan alam di sekitar tempat tinggal mereka saat mereka masih kecil. Lalu, bandingkan kondisi tersebut dengan kondisi lingkungan saat ini. Ya, bisa dituliskan di buku dan difoto. Setelah itu, dikirim ke ustazah ya. Baiklah, untuk hari ini cukup sampai di sini. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.